Halo sahabat Oseano, apakah kalian mengetahui apa itu meteorologi? Jika tidak, maka marilah kita bersama-sama simak video ini. Meteorologi adalah gejala alam yang berkaitan dengan cuaca. Cuaca berarti kondisi atmosfer atau yang berhubungan dengan suhu, tekanan udara, angin, awan, kelembapan udara, radiasi, jarak pandang atau visibility, dan sebagainya. Di suatu tempat pada waktu tertentu dan pengamatannya dilakukan setiap hari. Adapun pengertian cuaca yang lain yaitu cuaca adalah keadaan udara yang terjadi di suatu wilayah dengan cakupan yang relatif sempit dan dalam waktu yang relatif pendek. Cuaca merupakan suatu aktivitas fenomena alam yang terjadi dalam waktu relatif singkat. Misalnya beberapa hari. Cuaca yang terjadi di bumi dapat disebabkan oleh adanya perbedaan suhu dan kelembapan udara antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Selain itu, cuaca dapat dipengaruhi oleh berbagai hal yang terjadi di angkasa seperti adanya angin matahari atau stars corona, penyinaran matahari, terbentuknya angin, awan, hingga akhirnya menjadi hujan merupakan hasil mekanisme cuaca dalam siklus keseimbangan. Namun pada skala global, cuaca tidaklah sesederhana itu. Dalam lingkup dunia atau pusat penggerak, cuaca dan iklim yang ada di perairan Asia Tenggara yang sebagian besarnya merupakan wilayah Indonesia. Interaksi laut dan udara dalam siklus yang dinamis di sekitar Indonesia dan adanya gaya Coriolis akibat rotasi bumi menjadikan wilayah ini sebagai mesin penghasil uap dunia, penggerak sistem sirkulasi udara global. Dari wilayah tropis inilah uap air yang terbentuk akibat pemanasan matahari didistribusikan ke seluruh dunia. Sebagai mesin penggerak, wilayah ini mendapat suplai energi yang melimpah dari matahari sepanjang tahun. Yuliandari 2009. Angin muson. Angin muson adalah angin yang berembus secara periodik, yaitu angin yang berembus minimal 3 bulan. Dan antara periode satu dengan yang lainnya, polanya akan berlawanan, yang berganti arah secara berlawanan setiap setengah tahunnya. Umumnya pada setengah tahun pertama bertiup angin darat yang kering, dan setengah tahun berikutnya bertiup angin laut yang basah. Angin musim atau angin muson terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada angin musim barat atau angin muson barat, dan yang kedua ada angin musim timur atau angin muson timur. Yang pertama ada angin musim barat atau angin muson barat, merupakan angin yang mengalir dari benua Asia yang sedang musim dingin ke benua Australia yang sedang musim panas, dan mengandung curah hujan yang banyak di Indonesia bagian barat. Hal ini disebabkan karena angin melewati tempat yang luas seperti perairan dan samudera. Yang kedua ada angin musim timur atau angin muson timur, merupakan angin yang mengalir dari benua Australia yang sedang musim dingin ke benua Asia yang sedang musim panas, yang membawa sedikit curah hujan, sehingga menyebabkan musim kemarau di Indonesia bagian timur karena angin ini melewati celah-celah sempit dan berbagai gurun seperti Gibson, Australia Besar, dan Victoria. Inilah yang menyebabkan Indonesia mengalami musim kemarau. Terjadi pada bulan Juni, Juli, dan Agustus, dan maksimal pada bulan Juli. Pengaruh angin muson yang terbentuk akibat perbedaan tekanan udara di atas Asia dan Australia. Saat udara bertekanan rendah terbentuk di atas Asia musim panas,
dan udara di atas Australia bertekanan tinggi akan terbentuk angin muson yang berarah ke tenggara di selatan Khatulistiwa dan timur di utara Khatulistiwa dan sebaliknya. Muson tersebut mengakibatkan terbentuknya arus permukaan di Laut Jawa yang bergerak ke arah timur saat musim barat. Angin muson juga dipengaruhi oleh pasang surut dan angin darat. Angin musim di atmosfer karena kawasan regional Asia Tenggara ada dua musim yang berlawanan, yaitu musim barat atau angin dari Asia ke Australia dan musim timur atau angin dari Australia ke Asia. Di laut, angin musim mempengaruhi muka laut sehingga menghasilkan arus permukaan. Penggerakan arus lainnya adalah pasang surut dan perbedaan destinasi. Massa air dari Samudra Atlantik, Hindia Pasifik, dan kawasan perairan Indonesia bagian timur yang dilalui arus ini. El Nino dan La Nina. El Nino dan La Nina, atau yang lebih dikenal dengan fenomena ENSO, memiliki kepanjangan El Nino Southern Oscillation. Fenomena ENSO merupakan suatu kondisi permukaan laut di wilayah Samudra Pasifik yang mengalami kenaikan atau penurunan suhu permukaan laut sehingga menyebabkan adanya pergeseran musim di wilayah Indonesia. Pergeseran musim terjadi karena fenomena ENSO juga berpengaruh besar terhadap produksi pangan dan komoditas pertanian yang lain. El Nino berasal dari bahasa Spanyol yang berarti anak Tuhan. Awalnya, terminologi ini digunakan oleh para nelayan di pantai Ekuador untuk menunjukkan adanya arus panas yang muncul pada saat Natal hingga beberapa bulan berikutnya. Pada masa tersebut, jumlah ikan menurun akibat arus panas. Nelayan biasanya memanfaatkan masa itu untuk istirahat melaut dan menghabiskan waktunya bersama keluarga. Dari penjelasan di atas, maka El Nino dapat diartikan sebagai suatu fenomena naiknya suhu permukaan laut di Samudra Pasifik pada batas normal. El Nino memberikan dampak tidak hanya kepada Indonesia, namun juga pada kawasan Amerika Latin seperti Peru. El Nino adalah suatu fenomena pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah. Pemanasan ini meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik Tengah dan mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia. Singkatnya, El Nino memicu terjadinya kondisi kekeringan untuk wilayah Indonesia secara umum. Yang selanjutnya ada suhu. Suhu air pada laut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti musim, lintang, ketinggian dari permukaan laut, waktu dalam satu hari, penutupan awan, aliran dan kedalaman air. Peningkatan suhu air mengakibatkan peningkatan viskositas, reaksi kimia, evaporasi, dan volatilizasi, serta penurunan kelarutan gas dalam air seperti oksigen, karbon dioksida, gas nitrogen, metana, dan yang sebagainya. Umumnya, suhu air permukaan merupakan lapisan hangat karena mendapatkan radiasi matahari pada siang hari. Karena pengaruh angin, maka di lapisan teratas sampai kedalaman kira-kira 50-70 meter terjadi pengadukan, sehingga di lapisan tersebut terdapat suhu hangat sekitar 20 derajat Celcius yang vertikal. Oleh sebab itu, lapisan teratas ini sering pula disebut lapisan vertikal karena adanya pengaruh arus dan pasang surut. Lapisan ini bisa menjadi lebih tebal lagi. Di perairan dangkal, lapisan vertikal ini sampai ke dasar. Suhu akan menurun secara teratur sesuai dengan kedalaman. Hal ini karena pengaruh intensitas cahaya matahari
yang masuk ke dalam air yang menyebabkan semakin dalam suatu perairan suhunya pun semakin rendah. Dan pada suhu melebihi 1000 meter, suhu air relatif konstan yaitu 20 sampai 40 derajat Celcius. Hai sahabat osean, secara vertikal, sinar matahari banyak diserap oleh lapisan permukaan laut hingga kedalaman antara 200 sampai 1000 meter. Suhu turun secara drastis, dan pada daerah yang terdalam bisa mencapai suhu kurang dari 2 derajat Celcius. Lapisan permukaan laut yang hangat terpisah di lapisan dalam yang dingin oleh lapisan tipis dengan perubahan suhu yang cepat, yang dimaksud thermocline. Pada saat terjadi penarikan massa air atau upwelling, lapisan thermocline bergerak ke atas dan gradiennya menjadi tidak terlalu tajam, sehingga massa air yang kayak zat hara dari lapisan dalam menaik ke lapisan atas. Jangka pendek, dari kedalaman thermocline dipengaruhi oleh pergerakan permukaan, pasang surut, dan arus. Di bawah lapisan thermocline, suhu menurun secara perlahan dengan bertambahnya kedalaman. Secara horizontal, sebaran suhu didasarkan pada letak lintang. Wilayah dengan intensitas penyinaran matahari yang lebih banyak ialah daerah-daerah yang terletak pada lintang 100 lintang utara sampai 100 lintang selatan. Implikasinya, suhu air tertinggi akan ditemukan di daerah sekitar ekuator. Semakin ke arah kutub, suhu air semakin dingin. Hal ini juga lah yang menyebabkan kisaran suhu pada daerah tropis relatif stabil.